Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Sains Tokoh Ilmuwan pada Masa Kejayaan Pendidikan Islam, yang beranggotakan yang pertama Muhammad Irsan, kedua Muhammad Nur Mahmud, ketiga Muhammad Fadlan Yuzirangga. Langsung saja kita masuk pada materi. Pertama, perkembangan sains di masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan zaman keemasan pemerintahan Abbasiyah, karena periode ini merupakan usaha peletakan landasan bagi eksistensi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam yang dapat dikatakan berhasil. Sejarawan C.W. Bosworth pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Islamic Dynasties bahwa 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah, abad 8 sampai 11 Masehi, ia melihat kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, keberadaan ilmu pengetahuan dirasakan benar adanya, karena salah satu buktinya adalah dengan ditandai dengan berbagai literatur ilmu pengetahuan yang eksis saat itu, seperti kitab kesusastraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam. Ketika pemerintah sudah kokoh, Khalifah Abbasiyah, khususnya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan al-Ma'mun, menaruh perhatian khusus pada ilmu pengetahuan. Mereka mengirim misi ke Konstantinopel untuk membawa hasil ilmiah bidang filsafat, logika, kedokteran, matematika, astrologi atau ilmu perbintangan, musik, geografi, dan sejarah. Al-Ma'mun meminta buku pengetahuan kuno dari Raja Romawi dan memerintahkan menerjemahkan karya tersebut dalam bahasa Arab. Hasil karya lain dari bahasa Assyria atau Persia kuno dan Sanskerta, bahasa India kuno, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Para sarjana yang menerjemahkan karya Persia yaitu keluarga Nubak, Hasan ibnu Sahal, Wazir Besar al-Ma'mun, dan Baladhuri, pengarang Futuh al-Buldan. Selain Dewan Penerjemah Pemerintah, rakyat yang kaya ikut melindungi penerjemah. Di masa pemerintahan Harun al-Rashid, kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, dan di kota inilah dalam sejarah dicatat dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat telaah referensi ilmu pengetahuan dan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan yang diberi nama dengan Baitul Hikmah, yang artinya gedung ilmu pengetahuan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, dan kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga para sejarawan telah membandingkan bahwa Khalifah Harun al-Rashid benar-benar menempati sebuah derajat yang sangat tinggi dan agung dalam hal kebudayaan dan peradaban jika dibanding dengan Karel Agung di Eropa yang menjalin persahabatan dengannya. Baghdad ketika itu sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah memang tidak ada yang menyainginya, meskipun dengan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium. Selanjutnya, faktor pendukung berkembangnya sains pada masa Bani Abbasiyah. Faktor asimilasi yang telah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Tercatat dalam sejarah bahwa pada saat kekuasaan Bani Abbas, banyak pemeluk agama Islam yang datang bukan dari kalangan orang Arab, sehingga hal ini menyebabkan proses asimilasi berlangsung efektif di antara kalangan bangsa Arab dan non-Arab. Adanya gerakan intensif dalam penerjemah berbagai macam literatur yang hal ini dapat dibagi dalam 3 periode. Pertama terjadi pada masa Al-Mansur menjadi Khalifah Abbasiyah hingga Harun al-Rashid. Fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Kedua, berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku-buku banyak diterjemahkan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ketiga, berlangsung selama 300 Hijriah, terutamanya setelah adanya pembuatan kertas dan bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas dari yang sebelumnya.
Keberadaan sains di masa dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun, yang sangat mencurahkan perhatiannya pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di zamannya. Dari ketiga faktor pendukung keberadaan sains pada masa pemerintahan para khalifah Bani Abbasiyah, dapat dikatakan bahwa keberadaan sains dan agama saat itu menjadi perhatian yang sangat serius. Hal ini dilandasi atas dasar ingin menciptakan perdamaian dunia dan kemaslahatan umat, dan juga sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan Islam yang disegani oleh kekuasaan-kekuasaan lain di luar Islam, dengan tanpa disadari ternyata usaha tersebut telah membawa puncak zaman keemasan bagi peradaban Islam untuk dunia. Selanjutnya, tokoh-tokoh keilmuan pada masa kejayaan Islam. 1. Bidang geografi. Muhammad bin Abdullah al-Idris adalah ahli geografi yang membuat globe pertama dan disebut Tabula Gregoriana. Peta tersebut menggunakan bahasa Arab, menampilkan daratan Eurasia secara keseluruhan dan sebagian kecil bagian utara benua Afrika dan Asia Tenggara. Peta tersebut menjadi rujukan Columbus dalam mengelilingi dunia. 2. Bidang fisika. Abu Raihan Muhammad al-Biruni, teori mengenai bumi berputar pada porosnya. Beliau mengungkapkan, jauh sebelum Galileo Galilei, teori beliau mengenai bumi yang tertuang dalam kitab Al-Jawahir fi Al-Jamahir mengundang banyak perdebatan pada masanya. Beliau juga menghitung dengan akurat panjang garis lintang dan garis bujur bumi. Di antaranya, kontribusi ilmiahnya adalah penjelasan tentang cara kerja mata air melalui prinsip hidrostatis yang menghasilkan teori bahwa lembah Indus pada awalnya merupakan dasar laut kuno yang dipenuhi bebatuan sedimen, disertai gambaran tentang sejumlah makhluk yang menyeramkan, termasuk apa yang kita sebut sekarang sebagai manusia kembar siang. 3. Bidang kimia. Jabir bin Hayyan, atau orang Eropa biasa menyebutnya dengan Geber, adalah bapak kimia bangsa Arab yang merupakan tokoh terbesar bidang kimia. Jabir berpendapat bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula yang misterius. Jabir juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yakni kalinikasi dan reduksi kimia. Beliau juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Karya monumentalnya sampai saat ini masih menjadi risalah kimia yang paling otoritatif di Eropa. Salah satunya adalah kitab Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi, Al-Zibak Al-Syarqi, Air Raksa Timur, kitab Ar-Rahmah, dan lain-lain. 4. Bidang kedokteran dan farmasi. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Beliau juga orang pertama yang menyusun buku mengenai dokter anak. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Beliau merupakan dokter muslim terbesar dan penulis paling produktif di Baghdad. Karya terbesarnya dalam bidang kedokteran adalah Al-Hawi, buku komprehensif yang merupakan buku ensiklopedia kedokteran dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Latin. Al-Razi dipandang sebagai penemu prinsip seton dalam operasi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ahli kimia. Karya utamanya dalam ilmu kimia berjudul Al-Asrar, buku tentang rahasia, yang menjadi sumber utama ilmu kimia sebelum Jabir bin Hayyan. 5. Bidang matematika. Al-Khawarizmi, nama lengkapnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, adalah tokoh utama dalam kajian matematika. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Kata aljabar berasal dari judul bukunya Al-Jabar wa Al-Qabalah. Selain itu, karyanya di bidang matematika berjudul Hisab Al-Jar wa Al-Muqabalah yang menguraikan tentang aritmatika dan aljabar.
Buku tersebut merupakan buku teks matematika terpenting yang digunakan di universitas Eropa dan berhasil memperkenalkan aljabar ke daratan Eropa. Karya-karya Al-Khawarizmi juga turut berperan memperkenalkan ke benua Eropa angka-angka Arab yang disebut algoritma Al-Hayyan. Nama lengkapnya Omar bin Hayyan adalah seorang astronom. Matematikanya dikenal dengan aljabar Al-Hayyan. Teorinya dipengaruhi oleh Al-Khawarizmi dalam membahas solusi pecahan tingkat 2 dengan menggunakan geometri dan aljabar. Beliau juga merupakan pencetus teori paralel dan binominal. 6. Bidang astronomi. Ibrahim Al-Fazari adalah orang Islam pertama membuat astrolabe yang digunakan untuk melihat benda-benda langit dalam menemukan tanggal dan bulan. Astrolabe dikatakan observatorium yang merupakan tempat untuk melakukan penelitian dan kajian di bidang astronomi. Abu al-Abbas al-Faragni yang dikenal dengan Al-Faraghanus adalah seorang astronom pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Karyanya yaitu Al-Mudkhil ila Al-Hayyah Al-Aflak membahas tentang konfigurasi dan pergerakan benda-benda langit. 7. Bidang filsafat. Al-Ibnu Sina, nama lengkap Abu Ali Husain bin Hasan. Ali bin Sina adalah seorang ilmuwan produktif yang memiliki kurang lebih 200 karya di bidang kedokteran, filsafat, geometri, astronomi, teologi, biologi, dan kesenian. Karya terbesarnya di bidang kedokteran adalah Qanun fi al-Tib yang merupakan kodifikasi pemikiran kedokteran Yunani Arab. Buku tersebut dengan seluruh kandungan ensiklopedia, sistematika, dan penuturannya menjadi literatur terpenting bidang kedokteran masa itu, bahkan menjadi buku referensi primer pendidikan kedokteran di Eropa. Dari abad ke-12 hingga abad ke-17 Masehi, buku itu menjadi panduan ilmu kedokteran di Barat dan Timur yang masih digunakan sampai sekarang. Dikatakan bahwa Qanun at-Tib adalah kitab suci kedokteran. Al-Ghazali, beliau dikenal sebagai seorang filosof, ahli fikih, sufi, reformer, dan negarawan. Al-Ghazali disebut oleh Watt sebagai orang terbesar kedua dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW, karena Al-Ghazali mempertahankan Islam dari serangan luar sehingga diberi gelar Al-Hujjah al-Islam, bukti agama Islam. Al-Ghazali menulis lebih dari 400 tulisan. Al-Ghazali pernah diserang keraguan terhadap dirinya, tetapi mendapat kembali keyakinannya pada kebenaran. Karya monumentalnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin, Kehidupan Ilmu Agama, yang menjadi kajian wajib hampir di setiap pesantren. Sebagai kesimpulan, Bani Abbasiyah sangat berarti dalam proses pembangunan peradaban Islam yang terkemuka, di mana kemajuan perkembangan sains tersebut tidak bisa dipungkiri oleh dunia. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Islam membuat perkembangan sains berada di puncak pada masa kejayaannya. Pada masa puncak kejayaan pendidikan Islam, tercatat bahwa Islam sukses dalam meletakkan dasar bagi keberadaan perkembangan sains yang menjadi pendorong perkembangan sains di dunia. Dalam masa kejayaan pendidikan Islam, banyak menghasilkan tokoh ilmuwan yang ditakuti dunia. Tokoh-tokoh ilmuwan tersebut terbagi di beberapa bidang, seperti bidang matematika adalah Al-Khawarizmi, penemu aljabar; bidang filsafat Ibnu Sina; bidang sejarah Ibnu Khaldun; bidang astronomi Ibrahim Al-Fazari; bidang kedokteran Al-Razi; bidang geografis Al-Idris; bidang fisika Al-Biruni; dan bidang kimia Jabir bin Hayyan. Tokoh-tokoh ilmuwan tersebut telah dipandang terkemuka oleh dunia dan karya-karyanya menjadi referensi dalam perkembangan sains secara global. Mungkin itu sempat yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.